Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ya, gimana kabar anak-anak kalian? Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Baiklah, sini siapa kawan yang sudah hadir hari ini? Hadir. Iya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, lebih baiknya kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mana udah pada siap belajar? Siap. Kalau sudah siap belajar, keluarkan buku-buku kalian dan catat apa nanti yang di papan tulis ya. Siap? Udah keluarin semua bukunya? Sudah ya. Baiklah, kita kali ini akan membahas tentang hidup sehat dengan makanan yang halal dan baik. Nah, dalam judul kita ini terdapat kata-kata halal dan kata-kata baik. Nah, halal itu apa dan baik itu apa? Ada yang tahu? Coba Fira, halal itu apa Fir? Halal itu contohnya baik, Pak. Halal itu baik. Halal itu yang baik dikonsumsi. Ya, betul. Terus? Terus yang tidak merugikan. Ya, betul. Yoga apa halal? Halal makanan yang berasal dari perbuatan yang baik-baik. Sip, betul sekali. Aku. Ya, apa? Halal adalah makanan yang baik dikonsumsi dan sesuai dengan ajaran Islam. Sip. Jadi semuanya jawaban kalian benar, terima kasih. Jadi makanan yang halal adalah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut syariat Islam. Nah, itu. Jadi pada hakikatnya tumbuh-tumbuhan, buah-buahan maupun binatang itu hukumnya halal untuk dikonsumsi. Namun dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan nas-nasnya atau aturan-aturan yang baik-baik untuk dikonsumsi. Nah, ada juga kemungkinan sesuatu itu menjadi haram apabila itu mengandung mudaratnya. Nah, jadi makanan yang halal itu belum tentu baik untuk dikonsumsi karena kita lebih memikirkan mudaratnya itu atau bahayanya itu banyak atau tidaknya. Sampai sini paham? Paham. Dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168 dan 169. Silakan dibuka LKS-nya. Sudah? Silakan juga dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kalian berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui. Nah, jadi dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168 dan 169 Allah Subhanahu wa taala itu menegaskan bahwasanya manusia itu harus makan dari makanan yang halal dan baik. Tadi makanan halal pengertiannya apa? Yoga? Yang sumbernya dari perbuatan yang baik. Yang baik-baik. Yang baik-baik. Lalu Fira apa Fira? Tadi jawabannya tadi Ya. itu yang tidak merugikan.
Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu sangat menegaskan untuk kepada manusia itu untuk makan dari makanan yang halal-halal. Mengapa sih Pak kita harus makan dari segala sesuatu hal yang halal? Karena sesuatu hal yang halal itu pasti sudah baik, dan sesuatu hal yang haram itu pasti sudah buruk. Nah, jadi kita manusia, makhluk yang dikatakan sempurna, itu memiliki akal. Kita harus pandai mencerna. Jadi kita harus memilih makanan yang baik atau buruk. Coba lebih memilih makanan yang baik atau buruk? Baik. Nah, jadi kita harus pindah-pindah memilih makanan-makanan yang halal. Siapa ini paham? Paham. Ada yang tanyakan? Tidak ya? Lalu di sini juga makanan halal. Di sini ada syarat-syaratnya. Syarat makan makanan halal yang pertama adalah halal secara mendapatkannya. Yang pertama ini ya. Nah, jadi halal itu ada syaratnya. Yang pertama syarat mendapatkannya. Kalau misalnya kita lagi makan ayam lalu mencuri, itu halal tidak Pak? Haram. Nggak boleh. Nah, lalu yang kedua ada halal karena proses. Nah, dalam halal karena proses pembuatannya, jadi Bapak contohkan seperti memotong ayam. Nah, memotong ayam itu kan ada anjuran atau tata caranya untuk pemotongan. Nah, apabila kita memotongnya dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi hukumnya apa? Haram. Haram. Sudah jelas kan? Nah, jangan sekali-sekali memotong ayam manggilnya nama mantan. Itu nggak boleh. Jadi harus menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini jelas? Jelas. Yang ketiga halal karena zat. Nah, yang dimaksud halal karena zat ini apa? Halal yang sudah dari sananya, sudah ditentukan oleh Allah SWT, itu hal yang halal. Seperti contohnya itu kayak beras, susu, madu. Nah, itu kan sudah jelas itu halal. Sampai sini paham? Paham. Nah, lalu dari sini kita dapat tahu apa sih Pak manfaat dari mengkonsumsi hal-hal yang halal? Ada yang tahu? Kira apa Kira? Manfaatnya? Manfaatnya supaya tubuh kita sehat. Ya, yoga? Supaya tidak punya penyakit. Nah, tuh semua jawaban betul ya. Yang pertama manfaat untuk mengkonsumsi makanan halal, terjaga kesehatannya. Yang kedua tidak terkena penyakit. Yang ketiga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala karena telah memilih makanan yang halal. Dan yang ketiga membawa ketenangan hidup. Dan yang kelima hidup kita itu dipenuhi dengan keberkahan. Nah, jadi itulah manfaat untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang halal. Nah, setelah kita tahu makanan yang halal dan haram, kita masih mau tidak untuk mencari atau memakan suatu hal yang haram? Tidak. Karena itu jelas sangat merugikan untuk diri kita sendiri. Sampai sini paham? Ada yang tanyakan? Kalau tidak ada yang tanyakan, Bapak yang akan menanya. Coba. Iya, halal itu apa? Halal adalah makanan yang baik dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam. Ya. Kira manfaat mengkonsumsi makanan yang halal. Membuat tubuh kita sehat. Ya. Membuat ketenteraman jiwa. Bagus. Lalu, Mendapat ridho dari Allah. ya. Terus terhindar dari penyakit. Terus hidupnya berkah. Jadi kalian benar-benar memahami ya. Ya. Semua catat tuh tadi. Nah, dalam
hadis pun juga sudah dijelaskan bahwasanya kriteria makanan-makanan yang haram. Jadi dalam hadis telah disebutkan kriteria yang makanan-makanan yang haram itu seperti apa. Coba dibuka LKS-nya, hadisnya dibaca, Fira. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-miqdaminni ma'di qariba'an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qala alla la yahillu nabi min shibai walal himaru ahli wala yuqatatu min mali muahadi illa ayyastaqniya anha wa ayyuma rajulin dofa qauman falam yaqruhu fa inna lahu ayyuktibahum bimisli kirrah. Sekarang artinya? Sadaqallahul azim. Artinya, ketahuilah tidak halal hewan buas yang memiliki taring, keledai, jimak, barang temuan dari harta orang kafirmu, ahad yang menjalin perjanjian dengan orang Islam, kecuali ia tidak membutuhkannya. Dan siapapun laki-laki yang bertemu kepada suatu kaum dan mereka tidak menjamunya, maka baginya untuk menuntut ganti yang seperti jamuan untuknya. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, dalam hadis tersebut sudah dijelaskannya kriteria makanan atau hewan yang haram hukumnya untuk kita makan. Yang pertama dalam hadis disebutkan ada hewan buas yang taring, lalu keledai jinak, barang temuan harta orang kafirmu atau ahad. keledai jinak. Nah, jadi di sini sudah dijelaskan hewan buas yang bertaring. Contohnya seperti apa? Yoga, ular, lalu kucing, harimau. Nah, itu sudah jelaskan bertaring. ya. Jadi kita hukumnya haram untuk dimakan atau dikonsumsi. Itu sudah jelas. Dan yang ketiga ada apa? Barang temuan orang kafir. Dari ketiga ini ada yang tanyakan? Ya. Cukup? Nah, dari jenis haram juga itu dibagi menjadi dua. Yang pertama haram li zati dan haram li ghairihi. Nah, apa itu haram li zatihi? Segala sesuatu yang diharamkan karena memang zatnya haram. Itu ketentuan sudah haram. Contohnya apa? Racun. Nah, itu zatnya sudah pasti haram, darah. Lalu daging babi, khamar, semua binatang bertaring, semua binatang diperintahkan untuk dibunuh. Apalagi binatang yang buruk atau menjijikan. Dan contohnya siapa binatang buruk? Belatung. Ya, belatung. Nah, kalau binatang yang diperintahkan untuk dibunuh itu contohnya berapa? Cicak, ular, tikus, kalajengking, burung gagak, dan anjing gila. Ingat-ingat ya. Nah, lalu binatang yang dilarang untuk dibunuh itu apa? Ya, semut, lebah, burung butrut. Ada yang pernah lihat burung butrut? Belum ya. Dan surat itu jenis burung. Nah, yang ke-8 tuh, yang ke-9 ada semua makanan yang banyak mengandung mudaratnya dan bahayanya bagi tubuh manusia. Contohnya seperti daging yang banyak mengandung formalin. Itu haram atau halal untuk konsumsi? Halal, namun tidak baik untuk dikonsumsi. Paham ya sini?
Dan ada juga haram li khairihi. Itu apa sih Pak? Haram li khairihi. Haram li khairihi adalah segala sesuatu yang menjadi haram karena halnya yang menyebabkannya menjadi haram. Maksudnya sini contohnya seperti bangkai. 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 Ada yang tahu bangkai? Bangkai. Bangkai itu apa ya? Mayat hewan gitu lah. Nah, tapi mayat ini kecuali ikan dan belalang. Ikan kan sudah pasti Mati. ya mati, halal karena hidupnya di Air. air. Dan belalang itu walaupun sudah jadi bangkai mayat yang udah mati lah, itu tetap halal untuk konsumsi. Dan yang kedua itu binatang yang disembelih untuk sesajen. Tahu sesajen Tahu. apa itu? Itu kayak buat ritual. Nah, ya ritual kayak potong ayam, misalkan kuburan, untuk kita minta pesugihan. Nah, misalnya binatang disembelih tanpa membaca basmalah, itu juga tidak boleh dimakan. Lalu makanan yang halal namun diperoleh dengan cara yang tidak baik. Contohnya seperti apa? Mencuri, maling, menipu. Dan kelima itu ada semua makanan halal tapi terkena najis. Contohnya seperti daging ayam. Lalu tiba-tiba ada burung atau apa jatuhin egg-nya. Itu tidak boleh dimakan karena tidak baik. Nah, ini paham? Paham ya? Lalu apa sih Pak akibat dari makanan-makanan yang kita konsumsi itu haram? Ada juga akibatnya. Tadi kan halal yang baik-baik seperti jangan apa? Jangan tahu? Tadi loh. Lupa sih. Oh, manfaatnya. Manfaat yang halal. Oh, itu membuat tubuh sehat. Bebas dari penyakit. Sakit. Terus Hidupnya mendapat barokah, ridho dari barokah. Allah. Nah, sini juga dari kebalikannya haram juga ada juga akibatnya. Yang pertama amal ibadahnya tidak diterima dan doanya tidak akan dikabulkan. Tuh, sangat bahaya kan ketika kita makan yang haram. Dan yang kedua bisa merusak jiwa. Nah, itu dampaknya sangat besar sekali. Jadi jiwa kita kotor, akhirnya sakit. Dan yang ketiga dapat membahayakan kesehatan. Dan keempat dapat menimbulkan rumusan dan kebencian. Dan kelima menghalangi mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini paham? Paham ya? Nah, dari pemaparan Bapak tadi ada yang ingin tanyakan lagi? Tidak. Baiklah. Di sini Bapak akan membuat sebuah kelompok yang terdiri dari dua kelompok ya. Kelompok satu Tia dan Yoga, kelompok dua Vira dan Ani Bintang. Paham? Nah, tugasnya apa sih Pak? Nah, tugasnya ini. Kelihatan gambarnya? Kelihatan. Ini gambar satu gambar apa? Ayam, Dua, babi, tiga, kodok, empat. kambing. Nah, dari gambar ini kalian cermati, kalian amati hukumnya apa dan sebabnya kenapa bisa jadi halal dan haram. Paham? Paham. Silakan kalian kerjakan. Gua kasih waktu 5 menit. Silakan. Sudah selesai ya? Nah, Silakan siapa yang mau maju sini? saya, Sudah, saya. silakan. Nomor gambar nomor 1. Ayam. Hukumnya halal untuk dimakan dan baik dan pengolahannya baik dan harus menyebut nama Allah saat menyembelih. Nah, gambar nomor 2 Daging babi. apa? Hukumnya haram karena banyak mudorotnya karena banyak cacing dalam dagingnya. Nah, bagus. Silakan kelompok 2. Ya, Vira, silakan. Gambar yang ketiga ini gambar daging kodok. Hukumnya haram karena hewan amfibi atau hidup di dua alam. Ya. Terus yang keempat ini gambar daging sapi. Hukumnya halal
tubuh manusia. Nah, bagus, tepuk tangan kita semua. Silakan kembali. Baiklah, Bapak sini akan nanya. Ini daging apa? Sapi. Sapi. Hukumnya Halal. halal. Ini babi, hukumnya Halal. ini ayam, hukumnya Halal. ini kodok. hukumnya Haram. bagus. Berarti kalian menyimak semua ya. Ya, Baik. Ini ada yang tanyakan kembali? tidak. Tidak ya, cukup ya. Cukup. Baiklah, sebelum Bapak akhiri, ingat ini baik-baik bahwasanya kita harus menjaga tubuh kita dari perbuatan atau segala sesuatu makanan-makanan yang haram. Karena halal itu artinya baik dan haram itu artinya buruk. Nah, kita manusia pasti sudah memilih yang halal atau baik. Nah, ketika kita berpergian, itu kan banyak sekali rumah makan itu yang menyediakan makanan-makanan campur, ada yang halal, ada yang baik. Ya, ada yang halal ataupun ada yang haram. Nah, kita harus benar-benar memilihnya. Nah, untuk kita mengatasinya, pertama itu satu, ketika kita makan di luar, kita harus pastikan dulu tempat makan kita itu memang makanan orang muslim atau orang non muslim. Nah, jadi kalau misalnya orang muslim itu jelas sudah makanan-makanan yang halal. Jangan sekali kita masuk ke rumah-rumah makan orang Batak. Itu pasti sudah makanan yang haram. Nah, yang kedua, ketika kita ingin makan, lihat dulu ada label halalnya atau tidak. Kalau tidak, nah itu kita harus waspadai. Jadi jangan sembarang untuk memakan. Kami sini paham? Paham. Baiklah, itu mungkin saja untuk pertemuan hari ini ya. Ya. Nah, untuk tugas selanjutnya buka LKS halaman 60 itu dikerjakan di rumah ya. Siap? Nah, minggu depan kita bahas kembali. Ada yang tanyakan kembali sebelum kita akhiri? Dirasa cukup ya? Cukup. Baiklah, apabila sudah cukup, Bapak akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahumma Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.